Bila beban keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, salam sahabat Yes. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, hari ini 31 Desember. Itu artinya kita sudah berada pada penghujung tahun 2020. Nah, karena itu saya mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Othman Junior pada tahun 1897. Lagu ini diberi judul asli yaitu Count Your Blessing atau Hitunglah Berkatmu. Mengapa saya mengajak kita untuk menghitung berkat? Karena mari kita mencoba melihat apa yang sudah kita alami, kita lalui, dan kita jalani sepanjang tahun 2020 ini. Pada waktu Johnson Othman Junior menuliskan lagu ini bukan berarti kemudian kita diajak dalam kondisi yang oke, fine-fine saja, senang-senang saja, bahagia-bahagia saja. Tidak. Dia justru mengajak kita ketika kita juga dalam persoalan, kita dalam pergumulan, tetapi terimalah semuanya itu dengan juga melihat bahwa sepanjang pergumulan yang ada, Tuhan juga menyertai dan menolong kita. Karena itu mari saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius 6 ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Injil Matius 6, ayatnya yang ke-30 ini mengajak kepada kita bahwa untuk hidup rumput sehari saja, Allah membuatnya sedemikian indah. Allah menjadikannya luar biasa. Walaupun mungkin pada akhirnya firman ini mau mengatakan ya besok dibuang ke dalam api. Tetapi Tuhan memeliharanya. Lalu bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Kita sadar betul bahwa serangkaian perjalanan kehidupan mungkin yang sudah terlewat kemarin, di sepanjang tahun 2020 ada banyak peristiwa yang terjadi. Apakah di sana kita mungkin juga kehilangan pekerjaan-pekerjaan kita? Atau mungkin saudara-saudara juga kehilangan kesempatan yang harusnya menjadi kesempatan saudara tetapi nyatanya tidak berhasil. Ada banyak hal, mungkin peristiwa-peristiwa yang kemudian menjadi peristiwa yang tidak nyaman. Atau mungkin justru malah menjadi tragedi dalam kehidupanmu. Nah, ketika itu terjadi, Othman Junior mengajak kepada kita untuk terimalah seluruh peristiwa itu dengan mengingat juga bahwa Tuhan sanggup memeliharamu. Bahwa sepanjang perjalanan yang susah, perjalanan yang sulit itu, ada campur tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah lepas bagi saudara dan saya. Seperti ada pepatah mengatakan, segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya. Dan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seluruh perjalanan kita, mari kita jadikan bermakna. Mari di penghujung tahun 2020 ini, kita tidak hanya menghitung kesusahan yang ada, atau duka mungkin yang ada di dalam kehidupan dan perjalanan kita. Tetapi jangan lupa, hitung juga berkat Tuhan. Hitung juga penyertaannya. Hitung juga bagaimana Tuhan menolong saudara. Hitung juga bagaimana Tuhan memimpin perjalananmu sampai dengan penghujung tahun ini. Karena itu, mari bersyukur dan mari kita berdoa.
Allah Bapa Surgawi, saat ini kami berada di penghujung tahun 2020. Kami bersyukur Tuhan bahwa serangkaian peristiwa dalam kehidupan kami boleh silih berganti, menguatkan dan mengisi kehidupan kami dengan seluruh misteri ilahi yang ada di dalamnya. Kami bersyukur Tuhan, semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami menempa kami, membuat kami menjadi semakin dewasa. Terlebih di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, ataupun di tengah-tengah kehidupan yang sulit kami alami. Kami melihat, kami mengingat juga ada berkat-berkat Tuhan yang menolong dan menuntun kami. Karena itu Tuhan, biarlah akhir dari tahun 2020 ini kami syukuri apapun perjalanan yang ada di dalamnya. Kami bersyukur sebab satu hal yang pasti, kami bisa melihat campur tangan Tuhan Allah di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur, kami mengingat bahwa kami tidak pernah ditinggalkan, kami tidak sendirian, sebab kami punya Tuhan dan Allah yang menyertai dan mendampingi kami. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, ingat bahwa sepanjang perjalanan kemarin ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak peristiwa yang kita alami. Tetapi mari juga lihat bahwa sepanjang perjalanan itu ternyata satu hal yang tidak pernah berubah. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan perlindungan Tuhan buat saudara dan saya. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari kita bersyukur. Mari mensyukuri seluruh peristiwa yang ada. Apapun peristiwa itu. Karena kita percaya Tuhan menjaga, Tuhan menolong kita. Karena itu jangan lupakan, hitung juga berkatnya. Berkatnya buat saudara, jadikanlah semua itu sebagai semangat dan ungkapan syukurmu kepada Tuhan untuk menutup tahun 2020 ini dengan ungkapan syukur. Tetap semangat, tetap sukacita, dan bersyukur untuk setiap peristiwa yang terjadi. Dan bersyukurlah kepada Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Putih.